Dalam dunia dewasa ini, sebagian orang menemukan panggilan dalam hidupnya. Merupakan suatu hal yang sangat mengesankan. Kita semua diciptakan Tuhan dengan tujuan, dan hal itu tidak bisa dipungkiri. Tinggal bagaimana sebagai manusia kita berusaha untuk mewujudkannya. Namun kadang-kala banyak orang merasa aneh dengan kata panggilan itu sendiri. Panggilan Tuhan sudah dihubungkan dengan pelayanan dan pekerjaan. Sebenarnya panggilan juga dapat diartikan bahwa panggilan Tuhan itu personal, undangan kepada setiap orang untuk melaksanakan tugas yang unik. Mungkin menurut dunia itu sangat aneh, namun sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi perlu disadari bahwa panggilan Tuhan kepada kita di dunia ini untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang, terutama yang miskin dan orang-orang tertawan, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan orang-orang tertawan." Panggilan Tuhan akan mengalami tantangan yang besar dan luar biasa. Kadang-kala kita mengalami stres atau frustrasi, namun kita tak mungkin sukses jika apapun yang kita lakukan tidak berdasarkan bimbingan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Maka janganlah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terdorong oleh bimbingan Roh Kudus dan Bunda Maria dalam semangat Santo Vincentius a Paulo, Beata Teresia dari Calcutta, memanggil seorang hambanya bernama Pastor Profesor Dr. Paulus Hendrikus Jansen CM mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dalam diri orang miskin, cacat dan terlantar dengan mendirikan satu tarekat bernama Alma Putri. Pada tanggal 8 September 1963 bertepatan dengan hari kelahiran Bunda Perawan Maria yang dirayakan oleh Gereja Katolik. Pastor Paulus Hendrikus Jansen CM lahir di Venlo, Belanda pada tanggal 29 Januari tahun 1922. Adapun yang melatar belakangi didirikannya tarekat Alma Putri ini karena Pastor Hendrikus Paulus Jansen CM memiliki rasa keprihatinan yang mendalam terhadap anak-anak dan orang miskin serta berkebutuhan khusus yang berada di desa-desa terpencil dan daerah kumuh yang kurang mendapat perhatian dan uluran tangan dari masyarakat di sekitarnya. Situasi dan kondisi ini dialami ketika Pastor Paulus Jansen pertama kali menerima tugas perutusan untuk melayani umat di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, khususnya daerah pedalaman Kalibako dan Kalipurang. Alma Putri sendiri artinya dalam bahasa Inggris Association of Missionary Excellence, dalam bahasa Indonesia Asosiasi Lembaga Misionaris Awam yang memiliki visi menjadikan Injil nyata dan efektif di tengah kaum papa miskin dan terlantar. Sedangkan untuk misi Alma Putri menginjili orang miskin, hidup serumah, sekamar, semeja, sehati, sejiwa dengan kaum papa miskin dan terlantar. Di Keuskupan Agung Medan, Tarekat Alma Putri memiliki dua komunitas, yaitu Komunitas Alma Pematang Siantar dan Komunitas Alma Medan. Komunitas Alma Pematang Siantar berkarya sejak tahun 2004 dengan jumlah penghuni 4 orang suster, 4 orang rekan kerja, dan 22 anak yang dilayani. Komunitas Alma Medan berkarya sejak tahun 2005 dengan jumlah penghuni 4 orang suster, 2 orang rekan kerja, dan 21 anak yang dilayani. Ada dua misi yang dijalankan oleh Tarekat Alma Putri, yaitu misi iman dan misi kasih. Misi iman ada dua, yaitu misi iman harian dan misi iman mingguan. Misi iman harian itu berkaitan dengan anak-anak dan kehidupan rohani yang berada di komunitas. Dan misi
Iman mingguan itu dijalankan oleh para suster dan rekan kerja di setiap stasi yang dibutuhkan setiap Sabtu dan Minggu. Lalu kemudian misi kasih. Misi kasih itu bergerak khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang dilayani dalam bidang terapi. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum setiap anggota melaksanakan tugas misi iman dan misi kasih, selalu didahului dengan doa dan Ekaristi Kudus. Setiap orang menjaga keintiman, kedekatannya dengan Sang Pencipta, sehingga karya misi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kehendak Ilahi. Para saudara dan saudari yang terkasih, inilah karya kasih pelayanan kami untuk anak berkebutuhan khusus, terutama pendampingan dalam bidang bantu diri, makan, berpakaian, dan juga mandi. Selain kami mendampingi anak dalam bidang bantu diri makan, mandi, dan juga berpakaian, kami juga melakukan terapi, yakni fisioterapi mobilisasi sendi bagi anak yang mengalami hambatan berjalan dan juga latihan berjalan di paralel bar. Selain kami mendampingi anak-anak kebutuhan khusus dalam bidang bantu diri, fisioterapi, kami juga mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dalam bidang kognitif atau daya pikir, yakni belajar membaca, menulis, dan menghitung bagi anak-anak yang mengalami kesulitan menerima pelajaran secara formal di sekolah umum. Inilah tentang misi iman yang kami laksanakan di Keuskupan Agung Medan, yakni pendampingan Asmika, pendampingan remaja untuk latihan mistinar untuk hari besar dan juga hari Minggu, dan terlibat dalam liturgi Ekaristi, yakni sebagai dirigen, lektor, dan mazmur. Dalam pelaksanaan misi kasih, kami juga mengadakan kegiatan rehabilitasi bersumber daya masyarakat bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal di tengah-tengah keluarga dengan memberikan latihan pendampingan belajar membaca, menulis, menghitung, dan juga fisioterapi bagi anak yang mengalami hambatan berjalan, serta santunan bagi keluarga yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Tanggapan kami tentang kehadiran Suster Alma di stasi Santo Stefanus Martir Simpang 2. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Suster Alma dan juga anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas di stasi ini, karena sungguh mereka memberikan warna bagi khususnya pada perayaan liturgi, dan sebagaimana yang telah terjadi selama ini bahwa anak-anak kita juga yang berkebutuhan khusus dan Suster Alma dapat untuk memberikan pelayanan dalam perayaan Ekaristi di stasi ini. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Suster Alma, karena berkat kehadirannya kami sungguh merasakan bergembira di gereja ini, dan liturgi kita juga bisa berwarna atas kehadiran mereka, secara khusus kepada Suster Lena sebagai pimpinan Suster Alma dapat berkontribusi atau berpartisipasi di gereja ini. Dan ke depan juga kami sangat berharap akan kebersamaan kita di gereja ini dan sungguh menjadi pelayanan bagi Kristus dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga pelayanan bagi sesama umat manusia melalui gereja Santo Stefanus Simpang 2 ini, agar kita sungguh merasakan kasih Kristus senantiasa yang beserta kita, walaupun anak-anak kita
berkebutuhan khusus atau disabilitas, tapi mereka sungguh dapat memberikan pelayanan dan contoh pelayanan bagi kita semua. Jadi ke depan pun kami berharap agar senantiasa kita selalu bersama, bekerjasama, dan bisa tetap berpartisipasi di stasi ini. Kami sangat bersyukur dari Dewan Stasi Simpang 2 atas kebersamaan kita, dan semoga ke depan Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita, dan terutama kepada anak kita yang berkebutuhan khusus tersebut, mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Demikian tanggapan yang kami dapat berikan dari pengurus Dewan Stasi Santos Pancus Martir Simpang 2. Terima kasih, Tuhan memberkati.